lapangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Khatib Profesor Dr. Muhammad Nah, tripod ya, Mbak? La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kami informasikan bagi Bapak Ibu yang batal berwudu, tersedia tempat wudu di barat mimbar di warung sate atau soto. Kami informasikan kepada Bapak Ibu jamaah yang batal wudu dapat mengambil wudu di barat mimbar di warung sate atau soto. Terima kasih. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nyuwun pangapunten gandengan wekdal sampun dungkap keparenga ing mriki kawula badhe ngaturaken kang sepindah ngaturaken sugeng rawuh dumateng para ibu bapak sedherek-sedherek jamaah salat Idul Fitri. Salajengipun matur nuwun sanget dhateng kepala
Balai Penjamin Mutu Pendidikan ingkang sampun paring izin lapangan menika kaginakaken kagem salat Idul Fitri. Ingkang angka 3 ngaturi sugeng rawuhipun Bapak Profesor Dr. Muhammad MAG wonten ing tanah lapangan milik BPMP Provinsi DKI. Salajengipun para ibu, bapak lan derek sedaya jamaah salat Idul Fitri wonten pinten-pinten ingkang badhe kula aturaken ingkang sepisan laporan keuangan saldo pada sholat Idul Adha 1400 doso gangsal hijriah wonten 21.300 doso rupiah. Infak sholat Idul Adha 1400 doso gangsal hijriah wonten 18.680 doso rupiah. Saldo utawi gunggung doso yuta kalih doso rupiah. Dipun ginakaken utawi pengeluaran tunggal rapat pengurus kalih Rp50, rapat pengurus plus 10 masjid gangsal Rp100.000, lajeng dipun bagiaken dhateng sedasa masjid ingkang bertugas wonten salat Idul Fitri saha salat Idul Adha taun 1400 gangsal hijriah A 3 juta kalih Rp2.000 gunggung sedalipun wonten 3 doso yuta kalih Rp100.000. Kagem damel umbul-umbul Rp800.000, mundut mik saha stand mik Rp650, pembelian tambahan gelaran tikar 11 gulung kalih yuta 3 doso gangsal Rp1.000. Lajeng kagem perbaikan panggung saha utawi panggenan imam saha khotib menika Rp300.000, kagem rapat saha buka bersama kalian takmir masjid Rp800.000, lajeng tugas bambu Rp150, kagem pelaksanaan sholat Idul Fitri 1400 hijriah saat menika wonten kalih yuta 780 gangsal rupiah. Gunggung sedayanipun wonten 3 doso 8 yuta 970 rupiah. Saldo dados wonten 1 juta gangsal rupiah. Ing salajengipun para ibu bapak lan sedherek sedaya jamaah salat Idul Fitri saking panitia menghimbau dhateng tunggal Bapak Ibu keparenga mangke ngatur ngisi sop-sop ingkang tasih kosong ngajengipun. Dene ingkang angka kalih nalikanipun salat Idul Fitri pun laksanaken supados HP dimatikan utawi dipun silent. Selama rangkaian salat Idul Fitri diharapkan sedaya para bapak ibu, para pedagang boten wonten transaksi rumiyin, monggo derek salat Idul Fitri. Salajengipun setelah salat Idul Fitri pun lajengaken khotbah dumateng para bapak ibu tetep wonten sop masing-masing lan khusus dumateng para bapak anggenipun lenggah dipun seketakaken lan kasuwun ingkang biasa ses utawi rokok nalikanipun khotbah Idul Fitri berlangsung boten pareng kawontenaken kegiatan ses rumiyin. Salajengipun ibu-ibu kaum akhwat ugi kasuwun lari khotbah Idul Fitri boten nglepas mukena rumiyin saha tasih wonten sop-sop masing-masing. Mantun ugi dumateng para jamaah sedayanipun kasuwun nalikanipun jumeneng mangkih
Di sini sampai tadi.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar 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 La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa'a minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah limpahkan pada kita semua. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita telah mengakhiri puasa Ramadan kita penuh 30 hari. Penuh harapan kita mudah-mudahan amalan ibadah kita ini selama Ramadan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khotbah berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita, karena bekal yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia maupun akhirat adalah bekal takwa. Hadirin rahimakumullah, setiap amal ibadah yang diperintahkan di dalam Islam dikatakan berhasil jika ada efek baik setelah amal tersebut dilakukan. Demikian pula amalan ibadah puasa yang telah kita selesaikan di hari ini, mudah-mudahan sebagaimana dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Qur'an ini ditegaskan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183 ini, bahwa puasa yang kita lakukan akan berdampak kepada kita ketika setelah Ramadan peningkatan ketakwaan kita semakin membaik. Ciri manusia yang bertakwa adalah ditandai dengan dua sifat, yaitu istiqomah dan ihsan. Maka pada kesempatan pagi ini saya akan menguraikan salah satu sikap yang dibentuk ketika kita berpuasa selama bulan Ramadan, yaitu sikap ihsan. Ihsan dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta bitallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Dia melihat engkau. Berbicara tentang ihsan, kita diingatkan pada sebuah kisah yang cukup populer yang disampaikan oleh Abdullah bin Dinar. Suatu hari Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar ibn Khattab dari Madinah menuju ke Makkah. Di tengah perjalanannya, mereka berjumpa dengan seorang anak gembala yang sedang turun dari tempat penggembalaan dengan membawa kambing yang banyak. Khalifah ingin memuji sikap amanah si anak gembala itu. Maka antara keduanya terjadi percakapan. Wahai anak gembala, jualah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu, ujar Khalifah. Tuan, aku ini hanyalah seorang budak, jawab anak gembala itu. Katakan saja pada tuanmu, anak kambing itu telah dimakan serigala, ujar Khalifah. Dengan tegas anak gembala itu mengatakan, ra'ainallah. Kalau begitu, di manakah Allah?
Pendek memang jawaban anak gembala itu, yaitu fa'idallah. Namun bagi Khalifah Umar Ibn Khattab, pertanyaan retoris ini sudah cukup menggoncang jiwa. Kata fa'idallah sudah cukup memancing ingatan kita terhadap firman Allah yang berbunyi, "Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yuliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa man yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Juga firman Allah di dalam surat Mujadilah ayat 7, Allah firmankan, "Alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha kulli syai'in 'alim." Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang, melainkan Dia yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Anak gembala ini seakan berkata, memang majikan saya yang memiliki ternak ini bisa saya tipu. Dia tidak melihat apa yang saya lakukan di sini. Tapi bagaimana saya akan menipu Allah? Bukankah Allah melihat semua yang kita lakukan? Dia mengetahui apa yang terbersih dalam hati manusia sekecil apapun. Khalifah menangis. Dia pun mengajak anak gembala untuk menjumpai majikannya untuk dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, Khalifah Umar berkata, Kalimat ini, Ra'inallah, Allah memerdekakanmu di dunia ini. Semoga Ia pun akan memerdekakanmu di akhirat kelak. Apa yang terjadi di dalam peristiwa tadi itu adalah gambaran tentang sikap ihsan dari anak gembala, yaitu selalu merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Seandainya semua orang seperti anak gembala tadi, maka tidak perlu ada petugas keamanan, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada intel, atau tempat penitipan sepatu yang ada di sekitar kita. Bahkan masalah korupsi yang sedang menggerogoti bangsa kita pun akan segera teratasi. Ihsan adalah puncak kesabaran seorang muslim. Betapa tidak, saat ihsan telah terhujam di hati seseorang muslim, dimanapun dan kapanpun dia akan selalu sadar diri, sehingga tertuntun hidupnya. Saat melakukan ketaatan, dia akan berusaha menyempurnakan ketaatan tersebut, sebab dia sadar bahwa Allah melihatnya. Dia pun akan malu melakukan maksiat, sebab
pandangan Allah tak mungkin lepas dari dirinya. Kali ini. Dalam bahasa kaum sufi, para muslimin itu selalu merasa sendiri dalam keramaian dan merasa ramai dalam kesendirian. Artinya, saat dalam keramaian, kalau orang lain tidak ingat Allah, dirinya tetap ingat dan merasa dekat dengan Allah. Demikian pula, kalau ia sendiri hatinya, maka lagi kata kalau ia sendiri, hatinya tetap ramai karena Allah selalu bersamanya. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita untuk berlaku ihsan, dan alhamdulillah kita pun mampu melakukannya. Lihatlah, saat tengah hari Ramadan, saat sedang lapar-laparnya, walau di kamar kita banyak makanan, kita tidak berani memakannya. Padahal kalau kita memakannya, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Saat Ramadan pun, sebagian kita mampu menjaga panca indera, tidak mau berhibah, memandang yang diharamkan, mendengarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Demikian saat Ramadan kita mampu menjaga diri, bukan hanya dari hal-hal yang diharamkan, tetapi hal yang dihalal pun juga kita bisa kendalikan. Semua ini terjadi karena keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Kita pun yakin bahwa saat puasa ada batas-batas dari Allah dan Rasul-Nya yang tidak boleh kita langgar. Keyakinan bahwa Allah itu dekat dan mengetahui segala apa yang kita lakukan, itulah ihsan yang sesungguhnya terwujudkan dari ketakwaan bagaimana yang diinginkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Oleh karena itu, tujuan puncak Ramadan adalah mencetak manusia-manusia berkarakter ihsan, yaitu manusia yang selalu merasakan kehadiran Allah dimanapun dia berada. Tentunya tidak hanya saat Ramadan saja, tetapi juga pada 11 bulan berikutnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita mampu mempertahankan sikap ihsan ini di 11 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan? Ada sebuah ungkapan yang menarik yang menyatakan bahwa mempertahankan ihsan tidak jauh berbeda dengan mempertahankan iman. Dan terkait dengan iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang, kadang naik, kadang turun. Menurutnya, kalau dibuat grafik naik turunnya iman itu ada 3. Pertama, garis turun dan garis naik berada dalam posisi yang sama, yaitu kira-kira naik 10 maka turun 10. Keimanan seperti ini akan memungkinkan seseorang mendapatkan husnul khotimah, baik di akhir hidupnya bila Allah berkenan mencabut nyawanya pada saat iman sedang naik 10. Namun bila Allah mencabut nyawanya pada saat iman turun, maka ia akan mendapatkan su'ul khotimah. Yang kedua, naik sedikit tapi mudah turun secara gratis. Misalnya naik plus 2, kemudian turun negatif 10 dan seterusnya. Orang yang memiliki keimanan seperti ini kemungkinan besar akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang ketiga, naiknya cepat dan lambat turunnya atau sedikit turunnya. Orang dengan iman konstruktif seperti ini, ketika ketaatannya naik, ia akan merasakan betapa lezatnya keimanan. Namun saat ia terjatuh pada kemaksiatan, ia akan resah dan ingin segera meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mempertahankan sikap ihsan sama artinya kita mempertahankan keimanan. Keduanya harus seiring sejalan. Setidaknya ada 5 faktor yang perlu kita ketahui untuk kita bisa mempertahankan sikap ihsan kita. Yang pertama adalah
tajridul ulum atau membekali diri dengan ilmu yang bisa mengantarkan kita semakin mengenal Allah. Untuk iman dengan ilmu, maka jadilah orang-orang yang haus ilmu dan terus belajar tentang kebenaran. Yang kedua, sahabatus salihun atau bersahabat dengan orang-orang yang salih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, seorang akan mengikuti agama akan keyakinan sahabat karibnya. Maka hendaknya seseorang memperhatikan siapa yang akan dijadikan sahabat karibnya. Yang ketiga, adinu nasihat. Jadikanlah agama sebagai nasihat, artinya budayakan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Minimal dalam lingkup terdekat kita. Yang keempat, istiqomah bil amal atau istiqomah dalam beramal. Pengamalan melahirkan pengalaman, maka usahakan untuk merutinkan diri dalam beramal, termasuk melakukan muhasabah. Amal sedikit yang terus kita lakukan itu lebih baik daripada banyak hanya sekali. Kenapa kita selalu diperintahkan untuk beramal kebaikan? Karena man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka balasannya adalah 10 kali lipat. Man jaa'a bis sayyi'ati fala yajza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kejahatan, maka balasannya setimpal dari kejahatan yang dilakukan, dan Allah tidak menganiaya orang tersebut. Kemudian yang kelima adalah berdoa atau memohon kepada Allah agar dikaruniai sikap ihsan. Doa yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadirat yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari di akhir khutbah kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabah segala apa yang menjadi permohonan kita, dan kesuksesan Ramadan kita terbawa sampai 11 bulan ke depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi hab li minas salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah walakinni bi rahmatika fi ibadaka salihin. Allahumma ighfir ummata Muhammad warham ummata Muhammad wa aslih ummata Muhammad wajma'na fil jannah bi rahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alna min ahli syarri wa ahli dhairi wa ja'alna minal maqburin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal adha indal hisab. Rabbi anzil nuzulan mubarakan wa anta khairul munzilina. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakatika. Allahumma inni a'udzubika biwajhikal karim wa bismikal azim minal kufri wal faqr. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahrisna minad dunya ma'al iman wa dakhilna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu idan dalina wa akhina rawatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Fattah ya Razzaq ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tayyibah aminatan mutmainatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum hadha halima la yakhfa alayka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Basuki Joko Purnomo wonten ing sak pojok lapangan sisih kidul kalebet rencang-rencang saking kepilan ingkang ngayahi babagan infak. Iki samangke kasih minta untuk Pak Joko tak perlu penghitungan ulang infak wonten ing Dewan Si Ingkang menika. Makaten atur kala matur suwun awit kali katasanipun. Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.